Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, selamat malam en sampurasun. Alhamdulillah, komentar-komentar tentang bahasan Pancapupuhu sudah bermunculan. Malah Kang Dede Rusyono dari Kuningan menyebut bukan satangtung batu tapi batu satangtung. Nah, apa itu yang disebut dengan batu satangtung itu berbeda ya. Nanti kita bahas setelah selesai Pancapupuhu ini. Nah, bila kemarin kan pertanyaannya itu adalah pertanyaan apakah Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat yang sekarang itu yang memancarkan kesenian-kesenian dan budaya-budaya Sunda ini sesuai nggak dengan filosofi kepemimpinan Sunda? Sudah kita bahas. Dari Pancapupuhu ini sudah dua. Yang pertama adalah Cicing Nabi Birit Lewi, yang kedua Imahna Satangtung Batu. Nah, yang ketiga sekarang adalah Dituruban ku handelem, ditihangan ku hanjuang. Nah, kan di dalam filosofi Sunda itu adalah yang disebut dengan cag urang teuneun di handelem sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun. Artinya ninggalkeun warisan kepada yang akan datang dan akan diambil lagi oleh generasi kita yang akan datang. Jadi lampah bihari sampeureun kiwari, gawe ayeuna sampeureun jaga. Gitu kira-kira di dalam filosofi Sunda itu seperti itu. Nah, jadi apa yang disebut dengan teuneun di handelem sieum, tuna di hanjuang siang itu adalah kerjanya prospektif. Kerjanya untuk masa depan, kerjanya untuk anak cucu, bukan memikirkan untuk sekarang. Apa betul? Kang Deddy ada sifat-sifat dan karakter itu? Kalau menurut Aki sangat ada. Kenapa sangat ada? Beliau itu yang paling utama itu adalah tentang pemeliharaan lingkungan. Ya, kecapnya beda, kecapnya agak beda sedikit. Kalau Kang Deddy itu sekarang kan pasir kayu, kayan, legok balongan, nanya apa sawah, lengkop balongan. Sawah lemah dar sawahan. Duh, Aki jadi rada pabeulit ieu penting ieu kunaon nya. Gak apa-apa, namanya juga dongeng. Tapi zaman Pak Solihin lebih lengkap, yaitu disebut leuweung kayan, pasir awian, lengkob balongan, lebak sawahan, darat imahan. Nah itu. Ya, Kang Deddy motong menjadi 3 sama saja nggak apa-apa ya gitu. Nah, ini prospektif ke lingkungan. Bahkan dia itu sebetulnya sampai yang disebut dengan ada apa pohon-pohon pakai kain putih segala macam itu bukan musyrik, dia adalah memuliakan bahwa sesungguhnya kita itu adalah akan hidup dengan alam. Begitu ya, papat kalimat pancer itu, papat kalimat tunggal, begitu menurut Kang Deddy ya. Nah, beliau itu sangat respect. Coba kita sekarang kita lihat. Yang pertama, beliau itu paling concern terhadap perusakan alam. Concern sekali. Dia benci sekali. Concern dalam arti benci ya. Dalam arti benci. Karena tidak senang. Kenapa sekarang tanah-tanah perkebunan itu dipakai wisata? Kenapa? Aki orang perkebunan, lahir di perkebunan. Belum tentu orang perkebunan lahirnya di perkebunan. Kalau Aki mah asli orang perkebunan. Ya, Pak Aja jadi manajer di perkebunan, bukan orang perkebunan, itu mah orang Sumedang. Ya, Palembang, Mbah Tosin, ke Pelancabolang, itu mah kerja, tapi Aki mah asli orang perkebunan lahirnya. Kenapa? Perkebunan sekarang itu adalah harga tehnya tidak laku di pasaran Eropa, kalah sama India dengan Pakistan. Oleh karena itu, karena tidak terurus, coba aja lihat sekarang rumah-rumah perkebunan rusak kan, itu bentukan tahun berapa, tahun 50, sedangkan kan dari Paluku, dari Bilik itu sudah pada rusak, sekarang dibiarkan karena memang modalnya kurang. Itu jadi di
pindahkan ke wisata itu untuk memelihara pegawai, untuk keuntungan juga. Tapi Kang Deddy tidak senang dengan cara itu. Kita bisa cari duit dari tempat lain, begitu. Jangan merusak alam. Hutan itu kan mulanya ada PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Jadi masyarakat silakan untuk apa? Untuk ngebon, untuk bertani, tapi titip reboisasinya yang benar. Nah ini kebablasan juga. Sampai terjadi kejadian Cirebon kemarin. Itu kan Kang Deddy 2 tahun 3 tahun yang lalu itu sudah ke situ. Sudah melarang agar penambangan itu diberhentikan. Tapi beliau saat itu tidak punya kewenangan karena belum jadi gubernur. Kan begitu kejadiannya. Ketempuhan, anak-anaknya harus disekolahkan, kan begitu, keluarganya harus diurus, kan begitu. Sekarang penambangannya dalam waktu 1 hari di stop langsung. Dan kita itu ngeri Pak, ngeri atau rusak alam ini. Makanya itu salah satu perspektif daripada tenden di handelem sieum, tuna di handuang siang dalam aplikasi Kang Deddy Mulyadi. Itu jangan dikira ya. Yang lain juga apa perspektifnya adalah menyekolahkan anak, pendidikan karakter yang dikembalikan kepada habitatnya. Jadi bukan hutan saja yang dikembalikan ke habitatnya, bukan perkebunan saja yang dikembalikan ke habitatnya, tapi juga apa? Tapi juga adalah manusia dikembalikan kepada habitatnya. Ya seperti yang dikatakan kemarin oleh Aki. Kenapa? Kalau filosofi dari barat dipelajari, hari filosofi ulang teu nyaho gitu. Itu ya Aki kan seperti corongnya aja gitu, bertemu juga belum sampai sekarang gitu. Aki ada satu pengalaman dongeng dengan Kang Deddy ya. Yang pertama dia itu kan memelihara jatiluhur tuh. Jatiluhur masuknya kan ke Kabupaten Purwakarta. Beliau sedang jadi bupati, si lingkungan jatiluhur itu sudah pada gundul, sudah pada rusak hutannya itu. Pak Deddy punya pikiran, kalau hutan ini rusak, maka air jatiluhur itu akan surut. Begitu pikirannya. Maka kalau air jatiluhur itu surut, itu akibatnya akan jelek terhadap seluruh Jawa Barat, khususnya lagi kepada DKI. Karena kan sebagian airnya itu mengalir ke DKI begitu. Jadi banyak orang-orang DKI yang menikmati, orang-orang Jakarta yang menikmati dari air jatiluhur. Beliau punya pikiran waktu itu gubernurnya Ahok di Jakarta itu. Kang Deddy punya pikiran ingin kerjasama memelihara hulu. Begitu beliau berbicaranya kepada Aki waktu itu ngobrol di ruangannya. Saya itu Kang langsung katanya nelepon ke Gubernur DKI Kang Pak Ahok waktu itu dan diceritakan soal itu. Katanya langsung aja Pak Deddy datang aja ke sini bawa proposalnya ya semacam itulah kira-kira begitu. Bagaimana proposal kerjasamanya? Itu maka saya langsung ke Jakarta diterima oleh Pak Ahok dan minta biaya untuk pemeliharaan dengan segala langkah-langkahnya di luar dugaan katanya. Itu Pak Ahok itu langsung nanda tangan setuju. Tidak dikurangi sedikit pun dan tidak ada negosiasi misalnya harganya atau apanya nggak ada. Itu uangnya besar. Ya Aki lupalah nama jumlahnya takut salah lah. Pokoknya kalau tidak salah di atas 2M saat itu. Di atas 2M saat itu kalau ukuran APBD Purwakarta itu berat untuk memelihara lingkungan itu. Akhirnya dilakukan sampai kata-kata kaduhung saya tuh digedean begitu. Jadi sayang saya waktu itu kenapa tidak besar sekalian mintanya karena seperak pun tidak itu. Dan itu katanya cair dalam waktu kurang lebih 1 minggu itu sudah masuk lagi ke rekeningnya APBD Purwakarta. Itu luar biasa. Itu perjuangan Kang Deddy di dalam meninggalkan keturunan kita. Jadi semua sekarang dikembalikan. Sedikit-sedikit kembalikan, sedikit-sedikit tanami. Jadi ingat Aki kalau soal ini ingat rak gantangnya Pak Solihin Gautama Purwanegara. Jadi kepemimpinan itu berkesinambungan dalam hal yang lain. Ya, kalau misalnya dengan Pak Dani Setiawan itu Kang Deddy itu adalah meniru tentang nu jauh urang deketkeun
nu deket urang layetkeun, geus layet urang paheutkeun. Itu adalah konsumsinya atau motonya Kak Padani Setiawan ya. Bagus sekali, kasolehan sosial. Makanya kemarin begitu ambruk di mana di Cirebon, minta kepada pengusaha supaya yang penting itu adalah bagaimana tanggung jawab sosial. Bukan tanggung jawab dulu hukum, tapi tanggung jawab sosial. Bagaimana kepada orang yang meninggal, bagaimana kepada anak-anak yang ditinggalkan mati oleh bapak dan ibunya. Oleh tukang lotek itu kan sampai datang satu persatu. Luar biasa. Belum menemukan Aki selama hidup. Sekarang sudah 47 dibalik. Baru menemukan orang-orang seperti itu ya. Dan Aki kenal tapi Aki tidak mau nyelondong. Malu lah kalau belum ada kesempatan dan keperluan yang lebih urgent. Biarkan beliau berkiprah dengan hal yang baiknya. Kalau ada kejelekannya itu manusia lah. Tidak, jangan merasa benar. Tidak ada yang merasa benar di alam dunia ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.